Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Miss. Oke, bertemu lagi dengan Miss Rita pada pelajaran ekonomi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Bunda boleh dipimpin doanya karena Putri sakit. Yuk, kita berdoa yuk. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti minggu lalu udah bersalam lagi, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kita sudah berdoa. Baik, Miss Rita, tunggu-tunggu ya, ternyata ada beberapa siswa Miss Rita yang tidak hadir ya. Kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Miss. Oke deh. Siapa yang mau masuk ke pena Miss Rita mana? Boleh pinjam pena Miss Rita? Ya. Oke, siapa yang mau masuk hari ini? Puspita. Puspita, kemudian Devina sakit. oke, Devina. Jenny lagi nggak masuk ya? Jenny lagi. Ada siapa lagi? Deva izin. Oke, Deva izin. Ya, Agustina. 5 orang. Agustina. Izin. Banyak yang nggak masuk ya, Masya Allah. Ya. Oke, Agustina. Oke, nanti Miss Rita hubungi deh kenapa nih ya, sakitnya sakit beneran apa sakit bohongan. Mudah-mudahan sakit beneran dan cepat sembuh ya, amin. Amin. Baik, terima kasih penanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini seperti biasa, nanti Miss Rita akan kaitkan materi yang sebelumnya sama kita mau belajar apa sih Miss Rita, iya kan? Sebelumnya, halo. Hai. Miss Rita punya permainan sedikit biar kalian semakin semangat. Kali kita kan siang hari nih, ngantuk kan? Nah, biar gak ngantuk, ikuti permainan Miss Rita. Namanya permainan tepuk. Tepuk satu, coba tes yuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, kalau yang salah berarti nanti dia akan mengevaluasi kemarin minggu lalu tuh kita belajar apa. Iya Pak ya? Siap ya? Siap ya? Tepuk dua. Ayo, konsen loh. Tepuk. Tepuk tiga. Oh, Miss Rita ya konsen. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk. Ini pintar semua ya. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk empat. Ada. Ya. Sekali lagi konsen aja. Tepuk satu, dua, dan tiga. Konsen ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk lima. Oke. Sel. Berarti kalau pakai selfie nih, bantu selfie buat mengevaluasi minggu lalu kita belajar apa. Syahana. Ayo belajar apa? Tentang Bahasa Isyarat. Pinter. Hari ini kita belajar apa? Sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Pinter kalau kita. Oke, sekali lagi tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk lima. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, minggu lalu kita belajar tentang bank sentral. Minggu ini di pertemuan kedua kita belajar mengenai sistem pembayaran. Paham sampai sini, Nak? Paham? Paham sampai mana? Paham? Oke, sebelum mulai pembelajaran, ya. Jadi Miss Rita tentang sistem pembayaran ini tujuan pembelajarannya sudah pasti. Kalau kalian sudah belajar tentang sistem pembayaran, kalian bisa menelaah tentang apa sih itu sistem pembayaran. Kemudian berdiskusi. Dengan diskusi, Miss Rita berharap tujuan pembelajaran ini tercapai, yaitu kalian bisa merinci tentang peran sistem pembayaran dan lain-lain. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu supaya kalian benar paham tentang materi sistem pembayaran. Paham sampai sini, Nak? Paham. Oke, selanjutnya Miss Rita akan kaitkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Bunga, pernah transfer uang nggak? Pernah. Melani,
belanja online nggak? Pernah. Sering dicek online, ya kan? Nah, di dalam transfer kemudian belanja online itu salah satu sistem pembayaran. Sistem pembayaran ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita melekat ya, ya Pak ya. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi biar tahu tentang pembelajaran, tentang materi sistem pembayaran. Kepo nggak? Kepo banget. Nah, sebelum mulai pembelajaran pagi, Miss Rita mau motivasi kalian. Anak-anak milenial Miss Rita ini mudah-mudahan sih tidak dipakai sama kalian. Ini pesan Miss Rita banget. Nanti seandainya ada guru lain atau Miss Rita bertanya, nah hari ini mata pelajaran kami nanya, kamu bertanya-tanya, ya Pak enggak? Ya. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh, itu nggak ada adab sama sekali. Jadi kalau Miss Rita tanya, kamu nanya, itu tidak boleh. Iya Pak ya? Ya. Jadi tolong tetap ada batasannya. Kalau Miss Rita tanya atau teman yang lain nanya deh, walaupun sesama teman juga nggak boleh begitu, ya ada adabnya. Jadi apa namanya yang jargon-jargon yang lagi full sekarang ini tolong jangan diikuti ya. Boleh sih buat lucu-lucuan tapi tahu tempat ya. Iya Bang ya? Iya. Jadi kalau Miss Rita besok tanya, kamu nanya, kamu tanya-tanya, itu tidak boleh. Walaupun itu hits, ya. Iya Bang ya? Iya. Sekolah Miss Rita besok kalau ada yang bertanya, baik orang tua kamu, kakak kamu, adik kamu misalnya, guru kamu, jadi tolong sesuai dengan kaitannya ya, jangan dipakai seperti itu. Paham sampai sini nak? Oke deh, kalau sudah paham pesan Miss Rita itu tolong dicamkan baik-baik dan silakan aplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, pesan Miss Rita, saya nggak boleh kamu nanya, kamu ditanya-tanya gitu. Oke, paham? Paham. Oke, halo. Perhatikan baik-baik karena diskusinya ada di video pembelajaran yang Miss Rita buat. Ya, oke, paham sampai sini nak? Oke, materinya tentang apa? Sistem pembayaran. Oke, nanti banyak pertanyaan, ya. Jadi sistem pembayaran adalah kata Miss gitu. Ya, mana video? Kedengaran? Bersama-sama. Sebelumnya
hari ini kalian akan belajar apa? Oke, perhatikan. Simak diskusinya. Ya, yang pertama tuh. Ya, yang kalian harus diskusikan pada setiap kelompok, carilah peranan BI dalam sistem pembayaran. Yang dimaksud dengan regulator, perizinan, pengawasan, operator, fasilitator. Oke, jadi diskusinya hari ini kalian akan mencari peranan BI dalam sistem pembayaran. Dibagi menjadi 5, ada regulator, ya, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator. Nanti kalau masih lupa boleh dicatat ya. Iya, Miss. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Sebelum kita diskusi lanjut. Selanjutnya, Selanjutnya, setiap kelompok buatlah bagian peta konsep tentang peran BI dalam sistem pembayaran. ya. Bagian peta konsepnya terserah kalian. Yang penting kalian udah memahaminya. Oke, jadi kalian membuat bagian peta konsep tentang apa tadi? Sistem pembayaran. Nah, ya, bagian peta konsepnya dibuat sedemikian rupa, terserah kalian. Yang penting kalian mudah menghafalnya. Mau bentuk kelompok, mau bentuk apapun boleh. Lanjut ya, untuk diskusi selanjutnya. Sudah 2 diskusi ya yang harus kalian pecahkan ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Topik yang kalian diskusikan itu adalah alat pembayaran dalam sistem pembayaran dibagi menjadi. Silahkan kalian cari alat pembayaran dalam sistem pembayaran. Oke, jadi kalian yang ketiga harus mencari alat pembayaran dalam sistem pembayaran. Oke, paham? Oke, selanjutnya. Dan diskusi yang selanjutnya, Ini yang dalam penyelenggaraan sistem pembayaran Parlemen Indonesia, maksud dari kata di bawah ini adalah BI RTGS, BI SSSS, SKNBI. Silakan kalian cari maksud dari penyelenggara sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Diskusikan dengan cepat dan cepat, lalu jangan lupa untuk dipresentasikan dan diskusikan dengan sebaik mungkin. Demikian pembelajaran untuk hari ini, diskusi dengan semangat dan selalu senyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai video pembelajarannya. Jadi kalau nggak salah tadi ada berapa yang 5? Ada 4 bahan diskusi yang harus kalian selesaikan hari ini. Tetapi sebelum diskusi, Miss Rita ada permainan untuk menentukan permainan peran ya. Jadi perannya ada yang menjadi narasumber dan peran satunya adalah menjadi peserta. Yang jadi narasumber nanti dia yang akan menyajikan hasil diskusinya. Jadi dia sebagai pemateri. Paham sampai sini? Iya, pernah lihat kan seminar-seminar tempo lalu yang ikut LDK sama Miss Rita kan? Pernah ya? Miss Rita sebagai narasumbernya, kalian sebagai pesertanya. Paham sampai sini nak? Ya. Jadi 2 peran. Yang pertama peran apa? Yang kedua? Oke. Selanjutnya, mari ke depan semua yuk. Permainannya SBD ke depan. Oke. 2 sama seperti ini ya. Yang bagiannya siapa namanya? Melani. Ya, di sebelah sini. Bagian bunga sebelah sana lagi kita sebelah sini. Oke. Sudah? Oke. Sudah? Agak jarak sedikit. Siap, Greg? Ya, oke. Ini cerita bawa bunga ya. Bunganya cerita taruh di bawah. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 5 bunga yang akan saya taruh di lantai. Tidak boleh dipotel-potel. Ya, tetap utuh kembalinya karena nanti akan saya kasih dompet buat kelompok yang jadi peran yang paling bagus. Paham? Ya. Jadi di sini ada bunga saya taruh di lantai, jangan gigit, jangan dipakai, oke? Ini pernah saya mainkan di kelas berapa ya saya lupa. Kelas 10 ini IPS ya? Kelas IPS ya? Oke. Pernah lihat kakak kelasnya ya pas 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5? Ada 5 ya? Oke. Ya, permainannya gampang banget ya. Kalian hanya ikuti instruksi saya. Tetapi kalau saya belum bilang pegang bunga, jangan ada yang pegang. Dia ada set? Rebutan jadi ya. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Siap ya? Siap ya? Oke. Pertama, ikuti cerita dengan kata-kata. Kalau bisa bilang kepala, pegang kepala. Kalau bisa bilang pegang kuping, hidung,
Understand? Kalau sudah nggak maju, maju. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Maju, mundur. Oke, hentakan dong. Maju, ya. Mundur, kepala, kaki, kuping, pegang kuping, kepala, pundak, hadap kanan gerak, pegang pundak teman, maju, mundur, pegang pundak. Siapa yang mau pegang pundak? Oh, ternyata benar ya, yang akan jadi narasumber adalah kelompoknya kita. Oke, halo. Hai. Halo. Hai, kelompok kita ya. Oke, silahkan ke siapa namanya? Dina. Jadi kelompok yang pegang bunganya banyak itu adalah kelompok bukan temannya kita deretan sini ya. Jadi itu yang akan menjadi narasumber. Kita siap? Nanti bisa saya ulangi tentang apa aja yang harus diskusikan. Dan yang ini jangan diem-diem aja. Modul yang bisa kita bagikan silahkan dipelajari karena di situ kan sudah bisa kita siapkan untuk bahan diskusi, ya Pak ya? Yang di handphone juga yang saya kirimkan silahkan dibuka modulnya, cari pertanyaan sebanyak mungkin. Ada 3 topik pertanyaan di maksud kita carilah pertanyaan yang benar-benar si narasumber ini dia kelompok-kelompok. Iya. Maksudnya sini. Jadi si pesertanya tetap belajar, cari bahan pertanyaan dan diskusi. Oh, mereka akan belajar tentang ini. Dibaca, ya, literasinya ditingkatkan karena nanti di pertemuan selanjutnya itu nanti ada strategi pembelajaran PQ portal tentang literasi supaya kalian makin mantap lagi hasil belajarnya. Paham? Oke, silakan duduk kelompoknya Dita dengan kelompoknya Syahara yang narasumber. Silakan dibuka modulnya, kemudian dibuka juga modul yang saya kirimkan lewat grup WA ya untuk bahan diskusi kalian. Paham sampai sini? Paham, Miss. Ada yang lupa? Biar saya setel ulang. Ayo yang lupa kan bisa sampaikan. Halo, ada di LKPD ya. LKPD-nya lupa dibagikan ya. Silakan pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada di mana namanya? Di slide video pembelajaran ada di LKPD. Saya bagikan LKPD-nya ya. Oke. Ini untuk kelompoknya Syahara LKPD-nya ya. Silakan dicermati dan dibaca ya. Buat pertanyaan sebagus mungkin. Paham? Halo. Hai. Kelompok kita dan Syahara perhatikan saya. Ini kenapa pas banget ya? Bisa dapat bunganya gitu ya. Nggak ada yang bertukeran. Jadi perhatikan saya untuk kelompok Syahara dengan kita. Ini bahan diskusi minggu lalu saya sudah pernah bilang jangan sampai hilang karena ada di pertemuan terakhir nanti tentang alat pembayaran itu kita akan buat blogger. Jadi semua materi yang kita diskusikan kita akan sajikan di media blogger. Paham? Jadi yang di sini juga lihat nanti hasilnya ya disalin di buku catatan kalian masing-masing atau langsung kalian punya laptop atau nanti pinjam di lab silakan ketik ya. Ketik biar nanti gampang mudahnya. Oke, silakan berdiskusi. Silakan apa pakai jam? Saya kasih waktu. Ada yang mau diulang kan di video pembelajaran di LKPD ada. Kalau mau diulang boleh. Kalau mau pakai LKPD aja boleh. Terserah kalian. Oke? Pakai LKPD aja ya. Saya kasih waktu ini jam 13:22. Oh itu ada jamnya ini, Masya Allah. Saya kasih waktu sampai jam 13:45 ya. Di angka 9 ya. Cukup? Apa mau jam 2 pas? Kelamaan ya? Oke, jam 13:45 deh. Silakan kerjakan.
narasumber, ya silakan dijelaskan dengan baik. Silakan. Buka modulnya di handphone ya, sudah saya kirimkan di WA. Itu diskusi kalian. Yang punya buku paket juga boleh buka, ya. Mei, ayo Mei, belajar Mei. Yang senyum-senyum aja Mei, buka HP Mei. Ada yang mengalami kesulitan? Semuanya ada di situ ya, di modul ada. Aman. Aman. Oke, kalau aman berarti lebih cerita dulu. Regulator itu apa? Putri sakit gigi dari kapan? Udah 2 minggu yang lalu, Miss. Gak berobat-berobat ya. Suruh sikat gigi. Jangan makan permen kayak adik saya. Anak gadis sakit gigi. Perizinan? Untuk Di LKPD juga saya sudah cantumkan bagaimana penilaian kelompoknya nanti ya. Diceritain akan menilai kelompokan kalian saat menyajikan, kesesuaian materinya juga. Jadi harus pas ya, baca modulnya dengan baik supaya jawabannya juga nggak melenceng. Mudah-mudahan. Sebelum diskusi saya tanya ya, sistem pembayaran apa tadi belum ada yang jawab kan? Belum. Oke, siap-siap saya tunggu. Yo, kalau tanya bagus. Ingat, jadi pertanyaannya ada berapa term tadi? 3 term ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan yang harus kalian buat. Ya? Ya. LKPD-nya nanti dibalikan lagi. Ya? ya, Miss. Sampai lupa Miss Rita. Gimana? Iya. Betul. Jadi kalian presentasi dulu, sediakan materinya yang sudah saya sediakan di LKPD sama yang di pembelajaran tadi. Setelah itu barulah kalian buka tanya pertanyaan seperti biasa diskusinya. Paham? Oke. Mulai
buat ini ya, alamat blogger dari sekarang. Bisa kan? Nanti Miss Rita ajarkan caranya, saya kirim ke grup WA. Ya nanti pertemuan berikutnya media bloggernya kita benar gunakan. Paham? Pertemuan berikutnya lebih seru karena kita pakai media baru ini. Ya. Ingat ya, gaun boleh, tapi jangan siapa nyanyinya? Pernah loh, siapa yang gitu sama Miss Rita ya? Sama ya? Miss Rita nyanyi? Iya, Iya, di grup. iya kan aku yang bucil. Iya kan? Kamu nyanyi? Bucil itu buat apa? Kan diem loh kalem. Ya boleh, pokoknya sini waktunya sama-sama kamu jadi lihat ya.
Gimana? Hah? Cari dong. Ya. Yang itu, pokoknya kan aku bisa tidak buat 6 pertanyaan. Ya. Nanti kan ditutup tuh, tadi pertama 2 pertanyaan. Kasih dulu lah napas mereka. Oke? Susah soal jadi narasumber kan. Kemudian setelah itu buka lagi mereka ngomong, silakan. Kan ini banyak tuh dibagi, yang hanya jangan hanya ngomong ya. Oh iya, tunggu sebentar, ada yang lupa tentang sistem pembayaran. Dia udah jadi modul. Oke, dasar yang kamu baca modul. Oh, madu depan sekali. Iya. Kak, nih Sarah. Tuh, kami cerita bakal lagi nih. Ini pernah dibahas minggu lalu di Bank Sentral, ada yang nanya sistem pembayaran itu apa. Jadi bahasa biar enak kalian lebih mudah, sistem pembayaran itu transfer nih, memindahkan dana dari satu pihak ke pihak yang lain. Lupa lagi lah, baca dulu itu modulnya. Dasar kaum milenial kalau bukan modul ya. Mana sih modulnya nggak ada? Kebanyakan chat tuh ya. Ya Allah. Subhanallah. Sudah selesai mengumpulkan data-data yang relevan kelompok kita. Susah nih dia akan menyajikan materinya. Dikit lagi. Catat poin-poinnya aja ya, biar mudah dimengerti. Nanti bagian tentang konsepnya silakan dijelaskan di papan tulis ya. Pertemuan berikutnya nanti ada aplikasi yang mau Miss Rita mainkan. Jadi nanti ketahuan siapa yang nilainya refleksi ya. Refleksi 5 soal. Nah nanti ketahuan nih yang bisa menjawab 5 soal itu nanti nilainya langsung ambil. Tapi ini pertemuan berikutnya biar makin mantap lagi diskusi. Berapa menit lagi ya? Kurang lebih 7 menit lagi. Siap-siap ya. Awas ya kalau pertanyaan tidak berbobot dan berbebet. Ya, misalnya tuh udah ngancep duluan ya. Itu banyak banget bahasa-bahasa ekonomi yang mungkin bisa dijadikan bahan diskusi kalian untuk bertanya dengan kelompok kita dengan Bina. Paham? Sahara, Melani. Nanti menghadapnya kemana sih enak? Yang mau presentasi mau di situ aja atau di depan?
Clearing Nasional Bank Indonesia. Oke. Ada kan yang modul semua kan? Ya, tinggal kalian jelaskan, ambil poinnya, nanti baru kalian presentasikan. Biar teman-temannya mudah. Pertanyaan ini coba bisa kita lihat susunannya nanti. Oke. 1. Ini termin pertama ya. Termin kedua. Boleh di modul itu, boleh tuh jawabannya dari situ tuh pasti bisa kita tampilkan. Kalau kan sel ini kan tadi bisa dijelaskan bahasa transfer ya kan. Oh ya siap. Oke mantap. Siap. Oh iya. Boleh. E-commerce. Hati-hati dengan bahasa ekonomi e-commerce, likuiditas pasti ditanyakan. 3 menit lagi. Ini mereka. Kalian kan sudah kan? Pertanyaan sudah. Sabar ya. Iya. Kasihan. Kita tuh baik hati dan tidak sombong. Oh gitu. Rajin menabung. Ya, siap. Cantik dan baik hati tidak sombong. Ingat ya, sehara fenomena itunya jangan diperlihatkan. Apa coba? Siap. Cerita pertama kali buka itu WhatsApp. Ini cerita ada info apa gitu ya? Kalau nggak salah itu sehara. Kalau salah, ini cerita dari Bukan. Itu tuh ujian BLM-nya. Cerita dari sopan ya, nggak boleh gitu ya. Tidak boleh. Bukan cerita
siap menyajikan pertanyaannya, Miss Rita mau evaluasi dulu nih. Bukan evaluasi, mau taunya sejauh mana sih tentang sistem pembayaran kelompoknya Syahara dan kelompok kita. Oke, karena kelompok si Syahara tidak maju hanya memberikan pertanyaan. Oke, salah satu dari kelompok Syahara, apa itu sih sistem pembayaran? Ayo, siapa ditunjuk atau siapa silakan. Apa itu sistem pembayaran? Selfie boleh, selfie. Ya, boleh berdiri, boleh. Sistemnya berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai yang dari satu pihak ke pihak yang lain. Oke, biar cepat apa? Kira-kira sistem pembayaran kalau contoh Miss Rita tadi apa? Kan memindahkan dari dana dari satu pihak ke pihak lain. Kalau di dalam apa? Oke, pinter transfer. Sekejap Miss Rita mau transfer berapa nih sama Selfie nih, ya kan? 500.000 sel. Oke Miss. Yang penting ada saldo, bisa nggak ada saldo nggak bisa. Nominal itu dipindahkan ke Miss Rita, ya Pak? Ya. Jadi biar cepat ingat sistem pembayaran seperti transfer, memindahkan dana dari satu pihak ke pihak yang lain. Paham sampai sini? Oke. Terima kasih Selfie dari kelompoknya Syahara. Oke, kelompoknya Bunga sebelum maju ke depan, apa itu sistem pembayaran? Ya, silakan siapa yang ingin membuktikan apa sih sistem pembayaran? Kalau tadi bahasanya transfer, kalau kalian apa sih? Ya. Siapa? Ayo, lupa. Kalau lupa boleh saya tampilkan lagi di. Lupa nggak? Miss. Oke, silakan Bunga. Sistem pembayaran adalah sistem yang Berdiri dong Bunga. Oke. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Oke, kalau bahasa Bali kan mereka transfer nama kalian apa? Belanja online. Belanja online, betul. Misalnya nih, pihak satu ya si Bunga mau beli baju, ini bajunya bagus loh. Saya mau check out deh, gimana caranya? Pasti kalau nggak selain COD ya, selain COD kita membicarakan selain COD. Saya punya top up nih, ini Shopify ya kan, harga bajunya 50.000. Kebetulan Shopify saya kasih 50.000 ya kan, tinggal klik check out selesai. Bunga akan mendapatkan baju yang dia inginkan, iya apa enggak? Iya, belanja online itu bahasa gaulnya e-commerce. Pintar. Oke, silakan disajikan diskusi yang harusnya kita pelajari hari ini. Kelompok kita dipersilakan untuk mempresentasikan semua. Ya, semua boleh. Silakan. Yang lain boleh diperhatikan ya. Silo nggak bisa perhatikan. Tidak ya. Miss, biasanya Miss tidak. Mana ya? Masuk wakas. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Gradia bersama rekan saya Bunga Merhati, Saya Dina Yolestari. saya Nanda Ria. Saya Dina Basyanda. Di sini kami sebagai narasumber akan menyajikan materi. Untuk materi yang pertama, yaitu peranan BI dalam sistem pembayaran. Peranan BI dalam sistem pembayaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, regulator. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya, Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 14/23/PBI/PBI/2012 tentang transfer dana. Yang kedua, berdasarkan surat edaran SE Nomor 15/23/JASP tanggal 27 Juni 2013 tentang penyelenggaraan transfer dana yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus Badan Hukum Indonesia. Oke. Selanjutnya yang kedua, peran yang kedua BI yaitu perizinan. Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan
aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran melalui kegiatan monitoring atau pemantauan, penilaian, dan melakukan upaya yang mendorong penyelenggaraan sistem pembayaran ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, peran BI yang keempat yaitu operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia SKNBI. Peran BI yang kelima yaitu fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran. Selanjutnya, materi yang kedua dijelaskan oleh Nanda. Oh iya. Boleh teman-teman, kayaknya mau tentang bagan ya? Iya. Oke. Medianya sudah ada, speaker sudah ada, silakan dibuat. Lihat nih, kalau pakai Gita mau menggambarkan bagian tentang konsep tentang apa Gita? Tentang Kedua perizinan. Silakan selanjutnya. Iya. Bagian tentang konsep tentang peran BI dalam sistem pembayaran. Oke. Kenapa Miss Rita selalu menyisipkan ada bagian tentang konsepnya? Ini memudahkan kalian untuk belajar, mengingat, ya, dengan bentuk-bentuk yang lucu, tetapi di dalamnya ada isi materinya gitu. Jadi kan kalian enak bacanya, ya kan? Grogi Nanda. Ada video lagi buat bantu kawannya. Ada kan? Wow, betul. Wow. Lagi berhubungan. Ada video lagi ya? Kelas 10 ada video lagi. Di sini ada video lagi. Lock lagi, oke. Boleh dicatat yang peserta ya dengan tentang konsepnya tentang BI dalam sistem pembayaran. Walaupun di modul ada, tetapi ini memudahkan kalian nih. Ya, mereka udah diskusi nih buat ini aja di bentuk log. Kalau di modul itu kan hanya sebuah bacaan ya. Bukan nggak ada spidol lagi. Masih banyak kan ada? Dikit lagi ya? Oke, sabar ya. Kalau ada spidol lagi maksudnya teman-teman bantu tulis. Bantu doa.
berbunga-bunga. Selfie ketawa ya. Dua materi lagi perlu disampaikan? Ya. Siapkan pertanyaan. Satu lagi ya Nanda. Oh, nggak salah ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, 5 peran. Tadi ada perizinan, regulator ya, pengawasan sama operator. Sudah dijelaskan sama si kita. Ya. Coba kalian lihat bedanya Dita menjelaskan dengan ada bagian peta konsep. Lebih enak Dita menjelaskan apa peta konsep? Konsep. Iya. Konsep sih. Ya. Enggak enak. Iya. Oke, lalu diapakan? Ya, silakan dijelaskan. Oke, perhatikan Anda akan menjelaskan bagian peta konsep lognya tentang peran BI dalam sistem pembayaran. Silakan Anda. Sebagai narasumber, saya akan menjelaskan tentang peta konsep peran BI dalam sistem pembayaran. Siap. Peran BI dalam sistem pembayaran yang cepat, aman, dan handal. Siap. Yang pertama ada regulator, yaitu merumuskan kebijakan. Yang kedua, perizinan, memberi izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga ada pengawasan, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang keempat ada operator, menyediakan layanan sistem pembayaran. Kemudian yang kelima ada fasilitator, memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Oke, ada yang kurang nggak? Ada. Kalau ada boleh dong ditunjukkan. Kan tadi udah dijelasin kok. Coba selfie sebagai ini. Kan namanya peta konsep harus ada tanda panah kan? Ya kan? Ada tanda panah. Coba selfie sini, selfie maju selfie. Ya. Hanya kasih tanda panah aja. Tanda panah dulu. Ini kasih tanda panah doang. Serta sama kami doang, ya kan? Ini chat. Kan ada yang kurang nadanya, ya kan? Ya. Kan dia kan peta konsep, ya kan? Kita harus seperti ini. Oh jadi gini. Iya dong. Gimana sih? Oh iya. Tepuk tangan buat Anda dan selfie. Iya, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya ada 2 materi yang sudah disampaikan, tinggal bawa saya lupa ya. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai alat pembayaran akan dijelaskan oleh Dr. Mahadi. Oke. Alat pembayaran dalam sistem pembayaran dibagi menjadi 2, yakni yang pertama alat pembayaran yaitu pembayaran yang menggunakan uang kapal atau uang tunai yang meliputi uang kertas dan uang logam. Oke. Yang kedua yaitu alat pembayaran non tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai seperti kartu kredit, KPR, kartu debit dan uang elektronik. Siap. Selanjutnya untuk materi yang Terakhir. yaitu mengenai maksud-maksud dari BI. RTGS, Oke. DSS dan lain-lain Oke. akan dijelaskan oleh Bina Yusra. Oke. Halo, jelas. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang peran BI dalam penyelenggaraan transaksi non tunai. Bahwa penyelenggaraan transaksi oleh Bank Indonesia terdiri dari BI RTGS, BI SSS, dan SKNBI. Maksudnya, yang pertama yaitu sistem BI RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pada transaksi
kepolisian. Ya. Maksudnya sistem BIRTJS pertama kali digunakan pada tanggal 17 November tahun 2000. Sistem BIRTJS mampu menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat, baik dalam rangka pengawasan maupun pelaksanaan kebijakan moneter. Pengembangan sistem BIRTJS antara lain bertujuan yang pertama, menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman. Yang kedua, memberikan kapasitas settlement dan penatausahaan dapat diperoleh dengan segera. Yang ketiga, menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya. Yang terakhir, mengurangi resiko-resiko settlement dan penatausahaan. Yang kedua yaitu Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BISSS. Bank Indonesia memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menatausahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang dikenal dengan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BISSS. BISSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penata usaha surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTJS. Yang ketiga yaitu sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Sistem clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi clearing yang dapat dilakukan terbagi menjadi dua transfer. Yang pertama, transfer debit menggunakan cek, duit, giro, atau warkat debit lainnya. Yang kedua, transfer kredit mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank, yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI. Oke. Nah, lupa pasti di kelompok ini tulisan. Baiklah, demikian penyajian materi dari kami. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Untuk satu termin 2 penanya. Nah, kalian kan pesertanya. Miss Rita bilang silakan siapkan pertanyaan yang ampuh untuk si narasumber. Iya Pak ya? Ya, silakan. Kelompok Syahara yang mau bertanya untuk satu termin pertanyaan 2 penanya. Ini nanyanya bukan yang nggak sesuai dengan ini, harus sesuai ya. Ini satu termin 2 penanya. Jadi nanti misalnya Resti mau nanya, setelah Resti siapa lagi? Oke? Ya, boleh berdiri Resti. Izin bertanya, setelah kalian jelaskan tentang berbagai hal sistem pembayaran, bisakah kalian gambarkan secara singkat tentang sistem pembayaran? Apa? Gambarkan. Gambarkan singkat tentang sistem pembayaran. Secara singkat sistem pembayaran. Baik, lanjut untuk pertanyaan kedua. Ya, silakan kelompok yang kedua siapa Melani? Iya. Silakan Mel. Pertanyaan kedua, bisakah kalian ceritakan sejarah singkat tentang sistem pembayaran? Sejarah singkat sistem pembayaran. Iya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok kalian akan kami tampung. Selanjutnya kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Gambar ada tuh di modul. Ada di modul. Cerita kasih kisi-kisinya ada di modul. Senang ya gambar-gambar ya?
Resti perhatikan gambarnya. Ya nanti dijelasin sama kita atau teman-teman yang lain tentang tentang sistem pembayaran. Jadi kan kalau kita tahunya transfer ya kan, kemudian mindah-mindah. Sebenarnya dari awal tuh sistem pembayaran itu gimana sih? Ini gambaran singkatnya. Gitu kan kita kan? Oke. Secara singkat aja, ada kalau nggak salah bisa kita lihat baca di modul, ada infrastrukturnya, ada siapa dan siapa ya kan. Kemudian ada apa namanya sistem pembayarannya, ada AP, ada ATM, lupa di uang elektronik ada chipnya kalau nggak salah ya. Ya. Langsung gambar aja. Kilas sistem pembayaran, nah, langsung. Gak ada situ lagi sih ya. Biar cepat. Iya, gambar apa tuh? Nanti gambar apa tuh? Kalau nggak salah, tadi nggak jadi. Biar kalian berpikir. Coba sih lihat misalkan modulnya yang kalian dapat yang mana? Itu mandi loh. Ya, di infrastruktur ada apa yang kalian dapat? Nanti dijelasin ya, takutnya teman pesertanya yang apa tuh GMP yang ngerti, padahal ada sih di modul kalau dia mau baca. Nggak boleh. Nanti cerita di pertemuan selanjutnya tentang literasi ya. Jadi nanti cerita kasih apa namanya tips supaya kalian punya strategi baca. GMP, SKNBI tadi udah dijelasin ya. Kalau yang GMP belum, GPN belum dijelaskan. Ada SKNBI sudah, BIRTJS sudah. Kemudian ada kanal sama channel. Channelnya apa tuh? Channel. Cukup nggak? Kayaknya cuma 2 termin penanya lagi ya. Iya. Ya sih cukup lah. Iya, soalnya belum refleksi seperti biasa, tugas di rumah. Kemudian nanti ada Google Form yang harus kalian isi ya. Sudah bisa kita share ke grup. Tuh yang nanya Resti perhatikan. Anda besok jadi guru. Sebentar lagi naik kelas 11. Sahara nggak boleh. Iya dong. Ya iya lah Bel. Aku mau sama Aina nggak punya nggak apa-apa loh. Nggak boleh mandiri, anaknya itu nggak boleh mandiri. Kelas 10. Sampai kelas 10 itu nggak boleh mandiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Sambil nunggu Nanda kan ngantuk kan? Ya. Nanti ada sedikit sekali lagi kalian harus cerita. Mana-mana dulu. Enggak, bukan itu cerita. Mana-mana bisa nyanyi gitu. Bukan, enggak boleh. Ini kita pemakaran diri dulu. Pemakaran diri lah, pemakaran diri dulu.
transfer dana seperti BI-RTJS-nya, BI-SSS-nya, kemudian apa lagi? SKNBI, ya, tuh yang kita coba, ya. Udah lengkap sih di dalam kehidupan kalian sehari-hari sistem pembayaran ya. Kalau kalian pernah melakukan transfer, belanja online, nah itulah yang namanya sistem pembayaran. Udah belum? Jelaskan kalau sudah. Sekilas tentang sistem pembayaran. Gambarnya, mana ada gambarnya cuma takutnya kelamaan sih, nadanya juga takutnya nggak bisa gambarnya. Jadi saya suruh untuk gambar sekilasnya aja. Testing. Kenapa deh? Dah cukup? Ada lagi yang susah kan? Oke, perhatikan basic. Ya, sekilas tentang sistem pembayarannya silakan disajikan atau dijelaskan Dita ataupun rekan-rekan sekalian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sekilas tentang sistem pembayaran Dan infrastruktur. Yang pertama yaitu ada infrastruktur. Itu terdiri dari JPN, SKNBI, dan BI-RTJS. Nah, JPN ini adalah gerbang pembayaran nasional. Nah, sedangkan SKNBI yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Oke, bisa bantu dulu. Biar Resti takutnya nanti si Dina susah menjelaskan. Jadi maksudnya infrastrukturnya di dalam sistem pembayaran yang pertama ada JPN, SKNBI, BI-RTJS. Tinggal kamu pilih nanti metode pembayarannya mau pakai yang mana. Kalau yang JPN gerbang pembayaran nasional, ya kan? Nah, kalau SKNBI kayaknya nggak mungkin untuk kehidupan sehari-hari sama BI-RTJS. Kalau BI-RTJS ya karena transfer dana, tinggal dipilih. Itu maksudnya. Infrastrukturnya itu loh yang menaungi pertama kali. Kemudian Selanjutnya ada kanal atau channel. Itu terdiri dari dua. Yang pertama syarat delivery atau delivery channel. Itu terdiri dari ATM dan EDC. ya. Nah, yang kedua yaitu proprietary channel. Terdiri dari mobile banking dan internet banking. Oke. Kemudian instrumen pembayarannya ada apa? Nah, instrumen pembayarannya itu terdiri dari APSK. Itu terdiri dari ATM, debit, dan kredit. Oke. Dan ada uang elektronik. Itu terdiri dari server dan chip. Oke. Nah, tahap pemrosesan transaksi itu terdiri dari transaksi, ya. otoritas, Ya. clearing, settlement, Ya. dan pasar transaksi. Oke. Jadi gambaran sekilasnya memang agak ribet. Intinya, saya bantu Dina ya. Intinya, ya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita, kanal channelnya kita mau pakai apa nih? Ya kan ATM. Berarti kita pakai kalau membayar sistem pembayarannya pakai apa? Berarti tinggal transfer, memindahkan dananya. Paham? Oh, EDC, singkatan dari EDC apa? Di situ kayaknya ada. Biar tahu. EDC. Ada nggak? Elektronik data komputer. Oke. Ya. Kemudian instrumen pembayarannya tinggal dipilih. APK-nya, datanya, debit, kredit, uang elektroniknya, server dengan chipnya. Ya, siap. Jadi jelas. Ya silakan ditekankan sekali lagi. Dinaik apa siapa? Tanya sama Resti. Sudah cukup jelas. Jadi nanti kamu kalau mau bayar sistem pembayaran yang mau kamu gunakan untuk belanja online apa? ShopeePay atau ATM? Mobil banking, internet banking. Jangan. Itu harus kita. Nanti itu ada kaitannya dengan materi kita. Halo. Ada yang menyinggung nih. ShopeePay Later itu harus kita hindari. Ya, itu pasti ada kaitannya dengan materi kita di minggu yang akan datang. Paham? Ya, selanjutnya ayo lanjut kita ke pertanyaan kedua kita. Pertanyaan kedua apa juga?
ada transfer dana elektronik, Oke. selanjutnya kartu kredit, Ya. selanjutnya ATM, selanjutnya EFT POS, Ya. selanjutnya internet banking, selanjutnya mobile banking, selanjutnya contactless card, dan selanjutnya Bitcoin. Oke. Jadi pada intinya sistem pembayaran ini melekat pada kehidupan kita sehari-hari yang berguna untuk memudahkan dan melancarkan perekonomian dalam suatu negara. Oke, cakep. Jadi gimana tadi nanya siapa Melani? Iya, jadi ada prosesnya ya di dalam evolusi sistem pembayaran, ada prosesnya, nggak langsung ujung-ujung terus datang e-commerce tuh enggak. Jadi yang pertama sesuai dengan kebutuhan manusianya ya, dari zaman ke zaman ternyata uang itu berkembang, akhirnya muncullah yang namanya sistem pembayaran yang memudahkan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ya maka yang tadinya mau dapatkan uang misalnya kerja di luar negeri harus pakai apa dulu, kalau saya kita lupa ada ini ya. Kalau sebelum sistem transfer dulu, saya lupa tuh, boleh tuh dicari ya, nanti saya lupa, kita sama-sama cari. Nah sekarang dengan perkembangan digital yang teknologinya semakin tinggi, jadi yang namanya sistem pembayaran tuh dari tahun ke tahun tuh ya, dari yang tadinya uang komoditi, dari sistem barter dulu sampai akhirnya dapatlah yang namanya sistem pembayaran yang canggih. Oke, ada mau pertanyaan lagi? Saya kasih waktu satu lagi deh, satu lagi pertanyaan, ya. Satu aja. Satu aja. Ya, tadinya kan harus 6 pertanyaan, waktunya kurang banyak. Ya, satu lagi. Setelah kalian Ya, Sahara biar kenal dulu. Iya. ada Biar apa namanya public speakingnya bagus, biar terbiasa. Jadi nanti pas apa namanya ada seminar-seminar dari SMA Yadika nih si Sahara bagus nih public speaking gitu. Perkenalkan, nama saya Syarauya. Izin bertanya, setelah kalian jelaskan tentang penyelenggaraan sistem pembayaran, menurut kalian penyelenggara BI-RTGS itu siapa? Ya, penyelenggaranya siapa? Oke, maksud penyelenggara BI-RTGS itu siapa? Bank Indonesia kah atau ada yang lain? Iya, lupa. Terus. Baca visit time ya, Masya Allah. Lupa cerita ada tapi di situ. Ya, siapa penyelenggaranya? Ya. Silakan. Siapa penjawab? Ya, Dinda silakan Dinda. Kok apa sih? Ayo. Oke. Ayo segera. Karena waktu dari ini belum ayo sedikit kita. Jawabnya bisa kita ajarin. Baik, di sini saya Dinda akan memberikan akan menjawab pertanyaan dari A. Ayo dong, dibiasakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Syahara. Ya, bagus. Penyelenggaraan sistem BI RTGS adalah akal terpusat bank. Kenapa boleh ketawa? Ada KBBI. Penyelenggaraan bertugas melakukan pengendalian sistem Siapa penyelenggaranya? terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana. Oke, enggak. Kita biar cepat paham. Siapa penyelenggaranya? Kantor Pusat Bank Indonesia. Oh, udah cukup itu aja. Jadi penyelenggaranya adalah Kantor Pusat Bank Indonesia. Oke, boleh ditutup. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, demikian penyajian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dong. Oke.
BISSSSS dan SKNBI. Ya Pak ya? Oke, sekarang berdiri dong. Kita mau menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Berdiri, coba gimana ya? Kelompoknya siapa namanya? Zahra agak kesini dikit ya. Kemudian udah, yuk cepet yuk. Kelompok si kita agak kesini juga. Ke depanan ya. Ya. Nanti dibagi dua ini ya. Pas. Oke, tiga. Ya, tiga. Sini aja ya. Ya, ini juga tiga. Dua. Lanjut satu. Nah, siap. Oke, berikan cerita. Nanti yang tidak sesuai dengan iramanya, dia akan menarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Paham? Oke, pernah dengar lagu Watermelon? Pernah. Oke, pernah ya. Oke, dengan kami cerita. Watermelon, papaya, banana, orange juice. Siap? Ada pesanan dikit ya. Watermelon. Nah, kalau saya bilang nanti kalau saya tunjuk berarti kamu watermelon, banana. Mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Waktu udah makin mepet soalnya. Oke, kita bantu bareng ya. Hari yang kita belajar yuk tentang sistem pembayaran. Apa lagi? Terus peranan sistem pembayaran. Ada 5 komponen. Apa aja tadi dijelaskan oleh kita? Ada regulator. Fasilitator terakhir ya. Selanjutnya ada
langsung lagi ya. Oke, perhatikan saya. Jadi, LKPD yang sudah Miss Rita bagi itu tetap kalian bawa di rumah. Kenapa dibawa lagi? Kenapa nggak dibawa? Ya dibawa hasil diskusi aja sama pertanyaan nanti Miss Rita gabung ya. LKPD-nya silakan dikerjakan ya. Refleksi kalian lagi di rumah supaya lebih mantap lagi tentang sistem pembayaran. Hanya ada 4 pertanyaan dan artikelnya sudah Miss Rita sediakan kayak minggu lalu ya. Hanya soalnya soal hot menelaah aja. Paham? Oke, semua ada di artikel itu jawabannya. Selanjutnya, halo. Hai. Minggu yang akan datang, ya tadi sudah disinggung alat pembayaran. Jadi minggu yang akan datang kita akan belajar alat pembayaran bagi jadi 2. Ada apa tadi? Tunai dan non tunai. Ini yang mau kita pelajari di minggu yang akan datang di pertemuan pertamanya, pertemuan ketiga sebenarnya ya. Ada alat pembayaran tunai, lalu belajar tentang non tunainya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dengan Miss Rita? Cukup, Miss. Cukup. LKPD-nya sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, kemudian sudah ditarik kesimpulan bareng-bareng sama kalian. Pantunnya Miss Rita lupa. Kalau pantun kemarin masih ingat nggak? Enggak. Oke deh. Jadi pesan moralnya Miss Rita di awal yang tadi. Jadi silakan buat adab yang baik, ya berkata yang baik. Jangan mengikuti hal-hal yang tren, tetapi tidak bisa memposisikan dirinya. Paham? Paham. Ya. Besok misalnya Pak Sutarno tanya kepala sekolah kalian, Bunga hari ini Bapak tanya. Paham? Orang tua kalian baru pulang ya kita, Ibu tanya-tanya. Oke? Nah, jadi pesan Miss Rita itu adabnya kalian silakan diaplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ditempatkan dengan baik. Paham? Oke. Sebelum ditutup, pesan motivasi sudah, kita doa terlebih dahulu ya. Iya, Miss. Jadi doanya ya bukan ya. Oke, silakan. Semua siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Miss. Jangan pulang dulu karena Miss Rita kasih reward buat kalian semua. Asik. Hari ini yang pernahnya juga oke. Sebenarnya kalau waktunya kurang ya. Sebenarnya ada 6 pertanyaan ya. Karena kalian oke semua, saya kasih reward untuk kelompoknya Syahwa. Yang bagus loh yang tapi kok mulai. Iya. Kemudian kelompok yang makasih ya. Ya, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Kelebihan Miss Rita, terima kasih pulangnya hati-hati. Kita ketemu lagi